الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Para jamaah subuh Masjid Silaturrahim yang dirahmati Allah, Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, yang telah menciptakan kita, memuliakan kita dari kebanyakan makhluknya, melimpahkan rezekinya dan karunia-Nya yang tak terhingga, menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, agar kita dapat menjalani kehidupan dengan lurus dan benar, yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan perjanjian antara dirinya dengan kita semua, dan kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabinya merupakan perjanjian antara Allah dan hamba-hambanya. Oleh karena itu dalam ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita perjanjian yang Allah ambil baik dari orang-orang Yahudi yang menerima kitab Taurat maupun dari orang-orang Yahudi yang menerima kitab Zabur ataupun kitab Injil. Dan Allah menjanjikan apabila betul-betul mereka mengikuti petunjuk Allah dalam kitabnya dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemuliaan bagi mereka. Kita ambil contoh satu ayat dalam suratul A'raf yang mengisahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat gunung Tur Saina di atas kepala Bani Israel pada saat Allah mengambil sumpah dan janji dari mereka. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ceritakan pada mereka wahai Rasulullah, ketika kami mengangkat gunung atau bukit Tur Saina di atas kepala mereka. Pada saat itu mereka merasa seolah-olah gunung akan jatuh di atas kepala mereka. Ini bukan merupakan ilusi, bukan merupakan khayal, tapi betul-betul gunung Tur Saina diangkat di atas kepala mereka. Dengan penuh rasa gentar dan takut, suasana yang begitu menegangkan, Allah katakan pada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kekuatan kalian. Wadhkuru ma fih, dan pelajarilah apa yang terdapat di dalamnya. La'allakum tattaqun, dengan mempelajari isinya, merenungkannya akan mengantarkan kalian menuju ketakwaan. Dalam bahasa Arab kata la'alla itu dikenal dengan apa? Dengan huruf yang menunjukkan harapan.
Kalau laita menunjukkan angan-angan, arti sesuatu yang tidak mungkin dicapai, digapai, seperti ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyib. Oh, seandainya masa-masa muda kembali lagi, aku akan beritahukan apa derita, keletihan, kelelahan, kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang telah tua dan berubat. Dan gak mungkin hadirin sekalian masa muda kembali kepadanya. Oleh karena itu menggunakan kata laita. Tapi kalau sesuatu yang penuh harapan menggunakan la'alla. La'alla itu kalau datang dari kita berarti semoga. Ajtahid, saya bersungguh-sungguh, la'alli anjah, dengan harapan saya lulus. Tapi kalau la'alla datang dari Allah, tidak lagi berarti semoga, karena semua di tangan Allah. Maka la'alla dalam Al-Quran, ya, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita la'allakum turhamun, la'allakum tattaqun, itu merupakan janji dari Allah untuk menuangkan ketakwaan dalam hati orang-orang yang merenungkan Al-Quran, mempelajari isinya. Begitu juga la'allakum turhamun, janji dari Allah yang akan melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya pada saat mereka bertakwa, memperbaiki hubungan di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum la'allakum turhamun. Di saat orang yang beriman menyatukan barisan mereka, memperbaiki hubungan mereka, bertakwa pada Allah, Allah akan turunkan rahmatnya bagi mereka dan janjikan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Nah, pada ayat tadi Allah ketika mengangkat gunung Tursaina lalu mengambil sumpah dari mereka untuk mengamalkan isi Taurat dengan semaksimal kekuatan mereka dan merenungkan isinya. Dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rahmatnya atas mereka. Dalam ayat yang lain, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sama terdapat dalam suratul Baqarah ketika kami mengangkat gunung Tursaina di atas kepala mereka, lalu Allah mengambil sumpah mereka, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kemampuan kalian. Pelajari isinya dengan janji Allah akan menuangkan ketakwaan dalam hati kalian. Oleh karena itu para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel akan perjanjian Allah. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingat nikmat Allah yang telah aku limpahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan penuhi perjanjian yang telah kalian sepakati bersama Allah. Al-ahdu di sini kembali kepada kitab Taurat yang Allah serahkan kepada mereka dan ambil sumpah dari mereka, kalau kalian penuhi, laksanakan kitab perjanjian yang aku berikan pada kalian, aku juga akan memenuhi apa? Janji-janjiku kepada kalian, yang akan mewarisi bumi bagi kalian, melimpahkan rahmat juga atas kalian, dan memuliakan kalian atas makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu ayat berikutnya, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi kemuliaan Bani Israel, kemuliaan orang-orang Yahudinya, Nasraninya, pada saat mereka kembali kepada kitab Taurat, kehancuran mereka pada saat apa? Pada saat mereka meninggalkan kitab Taurat. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Begitu mereka meninggalkan kitab Taurat, menggantikannya dengan pelajaran-pelajaran sihir, di situ mereka mengalami kehancuran. Akhirnya kemuliaan yang mereka bangun pada masa Sulaiman hancur berguguran. Masuklah pasukan-pasukan musuh yang menghancurkan Yerusalem sebagaimana keadaan sebelumnya pada masa Goliath yang dihancurkan oleh Daud. Tahu-tahu masuk Nebukadnezar.
yaitu seorang pemimpin dari Babilonia yang membawa pasukannya mengobrak-abrik Yerusalem, kemudian membunuh pria-pria mereka, menawan wanita-wanita mereka yang mereka permalukan, dijadikan sebagai pemuas nafsu mereka yang selamat melarikan diri ke padang pasir. Akhirnya baru hadirin sekalian pada masa Dzulqarnain mereka diselamatkan, dikembalikan ke Yerusalem. Tapi setelah itu masa demi masa mereka mengalami penderitaan. Di antaranya ketika Alexander Al-Makedonia menyerbu Yerusalem, mengobrak-abrik dan menghancurkannya, bahkan kitab Taurat juga terbakar dan lenyap. Tidak cukup hanya sampai di sana, pada tahun 70 Masehi Titus Raja Romawi juga kembali menghancurkan Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi begitu meninggalkan kitab Allah petunjuknya, Allah hancurkan mereka. Begitu pula hadirin sekalian, kita umat Islam kalau tidak memenuhi perjanjian antara kita dengan Allah, Allah juga tidak akan peduli terhadap kita. Nah, dalam suratul Nahl Allah berbicara kepada kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Setelah itu wa'aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Ayat ini menerangkan tujuan Islam yang utama, menerangkan apa yang seharusnya kaum muslimin lakukan untuk memelihara kehidupan mereka dalam suasana yang harmoni dan damai. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sebagaimana Allah memerintah alam raya dengan penuh keadilan, penuh keseimbangan, sebagaimana yang kita buktikan di alam raya ini, termasuk tubuh kita yang Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan. Allah memerintahkan kalian untuk juga selalu menegakkan keadilan bersama keadilan. Bukan hanya memiliki perasaan keadilan, banyak orang memiliki rasa keadilan, tapi dalam kehidupannya justru tidak hidup berbuat sesuai dengan keadilan. Oleh karena itu, seorang hadirin sekalian, pahlawan di Amerika ya, yang mengorbankan dirinya demi keadilan dan hak-hak orang di sekelilingnya. Orang ini merupakan orang yang telah membuka tanah ketika Amerika dibuka. Dari berbagai macam penjuru dunia orang datang ke tanah yang baru mereka buka. Ada seorang yang membuka lahan yang tadinya tak bertuan. Dia mulai membuka lahan tersebut, kemudian mulai berternak. Subhanallah, ternyata lahan tersebut lahan yang menyimpan kekayaan. Lalu salah seorang penguasa yang memiliki pasukan yang cukup banyak bekerja sama dengan syarif ya, yang memberikan dukungan buat mereka yang berbuat semena-mena, berkali-kali memaksa orang ini untuk pindah dan menjual lahannya. Orang ini mengatakan saya tidak siap untuk menjual. Diintimidasi, ditekan sampai istrinya dibunuh. Kemudian anaknya pun dibunuh. Akhirnya dia melihat perbuatan-perbuatan zalim ini dan tindakan intimidasi karena kelemahan dia. Dia bertekad untuk melakukan pembalasan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kebebasan banyak orang. Akhirnya mulai dia melakukan pembunuhan terhadap pengawal-pengawal orang tersebut satu persatu, sampai terakhir dia membunuh pimpinan mafia tersebut. Setelah selesai membunuh mereka, datang kepada syarif menyerahkan dirinya. Tindakan dia ini disambut oleh orang di sekelilingnya karena selama ini mereka merasakan betul-betul perbuatan aniaya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Akhirnya hukum menetapkan untuk menjatuhkan hukuman gantung. Sebelum digantung diberikan kesempatan untuk berbicara. Rakyat semua bersimpati padanya. Dia mengatakan,
saya lakukan hal ini bukan karena saya ingin berbuat aniaya, tapi saya melakukan hal ini untuk kebebasan orang-orang banyak agar mereka tidak teraniaya. Setiap orang mencintai keadilan, tapi sedikit orang yang siap untuk membayar harga dari keadilan. Setiap orang, kita semua ingin keadilan, tapi sedikit dari kita yang siap membayar harga untuk mendapatkan keadilan. Nah, saya siap untuk membayar harga ini demi keselamatan dan keamanan orang banyak. Keadilan hari ini sekalian, kalau diterapkan di satu bangsa, maka orang akan hidup damai. Ada sebahagian orang beranggapan lahirnya radikalisme ini karena buku-buku fatwa-fatwa yang ditulis oleh para ulama seperti Said Qutb. Sebuah dialog di televisi menceritakan hal tersebut, bahwa yang menyebabkan lahirnya radikalisme adalah pernyataan-pernyataan Said Qutb berkaitan dengan al-bara wal wala. Saya katakan bahwa ini merupakan sebuah diagnosis yang salah. Said Qutb yang keras dan tegas dalam memerangi taghut, pernyataan-pernyataannya keluar karena ketidakadilan yang dilakukan oleh Jamal Abdel Nasser. Memenjarakan ulama-ulama, menganiaya mereka, membungkam mulut mereka, berkuasa dengan semena-mena dan tirani. Melahirkan perlawanan pernyataan-pernyataan yang keras dari Said Qutb. Tapi Said Qutb tidak pernah memberikan fatwa untuk menghalalkan darah orang-orang yang tidak berdosa. Bahkan tidak pernah menganjurkan rakyat untuk menumpahkan darah para pejabat pemerintah, sama sekali tidak. Cuma dia mengatakan orang-orang yang meninggalkan hukum Allah, yang berbuat kezaliman, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan Allah dengan menyembah taghut. Menyadarkan umat akan kezaliman yang dilakukan Jamal Abdel Nasser yang membuat akhirnya Mesir mengalami kekalahan demi kekalahan di hadapan Israel yang kecil. Lalu berkaitan dengan al-bara wal wala, itu bukan pernyataan Said Qutb, itu merupakan kesaksian yang kita ucapkan di hadapan Allah pada saat kita masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sebelum saya menyatakan Allah Tuhan saya harus melakukan bara, berlepas tangan dari selain Allah. Artinya saya menolak apa? Menolak ketuhanan dari siapapun juga kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tama kita menggunakan la, artinya saya bersaksi tiada Tuhan, baru setelah itu selain dari Allah. Hanya menetapkan ketuhanannya hanya untuk Allah, dialah yang kita sembah, dan daripadanya kita mengambil aturan dan pedoman hidup kita, dan kepadanya kita kembali. Kalau kita hanya mengatakan Tuhanku Allah tapi menerima ketuhanan yang lain, maka Allah tidak akan menerima sama sekali kesaksian kita. Lalu dari mana datangnya radikalisme, hadirin sekalian? Radikalisme ini datang karena ketidakadilan. Oleh karena itu satu bangsa yang menegakkan keadilan, walaupun bangsa yang kafir, non-muslim, mereka menegakkan keadilan, radikalisme tidak akan muncul. Seandainya muncul, bahkan menyerukan ajakannya, rakyat akan menganggap mereka orang-orang yang sakit jiwa. Oleh karena itu di Amerika ada kelompok-kelompok radikal yang melakukan ledakan, ya, baik karena apa? Karena pengaruh ras, ya, warna kulit. Ketika mereka melakukan hal ini, dianggap oleh masyarakat Amerika mereka ini orang-orang yang sakit jiwa. Kalau di negeri kita keadilan ditegakkan, rakyat betul-betul mendapatkan perhatian, kepedulian, diperlakukan sama, bukan hanya bekerja untuk kepentingan penguasa dan kroni-kroni mereka, maka radikalisme tidak akan muncul. Seandainya radikalisme muncul, rakyat akan mengatakan bahwa ini merupakan keganjilan, keanehan, tidak akan diterima. Dan radikalisme bukan hanya muncul di kalangan Islam, di kalangan Yahudi yang melakukan pembantaian di Masjid Hebron terhadap umat Islam yang sedang sholat.
Kemudian pembantaian terhadap anak-anak, terhadap bayi. Kemudian kita saksikan yang dilakukan umat Nasrani di Yugoslavia, bagaimana mereka melakukan pembantaian yang sadis. Radikalisme ini akan muncul apabila hadirin sekalian ada faktor-faktor yang memicunya. Sedangkan Islam walaupun menegaskan bahwa Allah tidak akan menerima dari kita keimanan kecuali keimanan yang murni dan tauhid kepada Allah, tapi umat Islam tidak dibenarkan memaksa pemeluk agama lain untuk masuk ke dalam Islam. Kita tetap dalam pendirian kita, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Tapi walaupun demikian tegas, lakum dinukum waliyadin. Artinya umat Islam dilarang dengan tegas menggunakan logika kekuatan memaksa orang masuk ke dalam Islam. Dalam berdakwah menggunakan kekuatan logika. Kalau kita diperangi, kita diteror, negara kita terancam, tidak mungkin kita menghadapi ancaman musuh dengan belayan tangan, mustahil. Pada saat kita menyaksikan kezaliman, negara kita terancam diperangi, kita wajib berdiri untuk membela negara kita. Begitu juga kalau umat Islam diperangi, dianiaya, umat Islam wajib untuk bangkit menentang kezaliman. Tapi kalau kita memulai kezaliman, haram hukumnya, jangankan terhadap orang Islam, terhadap non-muslim pun haram. Oleh karena itu perang dibolehkan dalam Islam kalau kita diperangi. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Berperanglah kalian di jalan Allah, memerangi orang yang memerangi kalian. Kemudian wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan mengganggu orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang tidak mengganggu kalian. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi sungguh heran kalau mereka menuduh Islam sebagai agama yang radikal. Kemudian mengatakan bahwa al-bara' wal wala itu dari Sayyid Qutb, padahal dengan tegas dalam qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ini sikap bara' artinya berlepas tangan, bercuci tangan. Nabi Ibrahim mengatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Dia berkata pada orang tuanya dan kaumnya, kami bercuci tangan dari kalian dan apa yang kalian sembah selain dari Allah. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk bertauhid pada Allah, dan kita menolak untuk mengadakan kompromi dalam masalah ini. Tetapi kalau kalian memilih keyakinan kalian yang menentang apa yang kami yakini, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Oleh karena itu ada kecenderungan saat ini membangun opini seolah-olah masjid ini merupakan sarang kriminal. Sarang. Saya kemarin berceramah di Sukabumi, suatu tempat. Semenjak saya datang saya lihat polisi kemudian menggunakan sorban. Saya kurang begitu perhatian. Tahu-tahu ternyata polisi ini polisi masjid. Babinsanya ya, polisi masjidnya. Saya lagi heran luar biasa. Kalau seandainya namanya polisi saja, datang ke pengajian, mendengar apa yang disampaikan silahkan. Tapi mengatakan polisi masjid, seolah-olah apa? Masjid ini merupakan sarang kriminal dan penjahat. Saya merasa heran terhadap kebijakan pemerintah semacam ini. Lalu ada polisi gereja nggak? Oleh karena itu kita meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan kata masjid. Polisi silahkan, yang menjaga keamanan, ya, memerangi terorisme, kejahatan dari manapun juga, baik dari orang-orang yang di masjid, di luar masjid, di gereja maupun di luar gereja. Jangan ada kesan seolah-olah masjid ini merupakan sarang kriminal dan penjahat. Jadi kalau pemerintah ingin memerangi radikalisme, baik dari kalangan-kalangan ulama atau yang berilmu maupun kalangan masyarakat, tegakkan keadilan. Kemudian perlakukan masyarakat yang tua seperti orang tua mereka, yang sebaya seperti saudara-saudari mereka, sedangkan yang di bawah seperti anak-anak mereka, seperti yang dikatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil ketika dia diminta oleh gubernur Mesir
untuk mengizinkan gubernur mengeluarkan anggaran membangun benteng yang mengelilingi kota Mesir untuk menjaga keamanan rakyat Mesir. Umar bin Abdul Aziz sendiri hidupnya tidak dikawal. Pakaiannya sederhana, dia tidak melakukan sesuatu yang merugikan rakyatnya, hingga dia tidak perlu merasa takut. Yang merasa takut ini yang dibayang-bayangi oleh kejahatan yang diperbuat. Oleh karena itu, di ibu kota pemerintahan, Umar bin Abdul Aziz tidak dikawal oleh pengawal khusus, tapi rakyat yang mengawal, menjaga dirinya. Nah, ketika gubernur Mesir mengirim surat meminta agar diizinkan untuk mengeluarkan anggaran, apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, bila kamu memperlakukan rakyatmu yang lebih tua seperti ayah ibumu, yang sebaya seperti saudara-saudarimu, yang di bawah seperti anak-anakmu, mereka akan menjadi benteng yang lebih kuat dari benteng-benteng yang kau bangun dengan menghambur-hamburkan harta kaum muslimin. Tapi kalau kamu melakukan kezaliman, walaupun kamu membangun benteng yang melindungi kota kamu, dari dalam akan muncul pemberontakan yang akan menimbulkan ketidakamanan dalam negerimu. Ini merupakan nasihat yang amat indah. Bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang santun, yang baik, mudah diarahkan. Kalau seandainya para pemimpin di atas memperlakukan rakyatnya dengan adil, mengelola kekayaan negara kita ini untuk kesejahteraan kepentingan bangsa negara, kemudian tidak membiarkan kita terlilit oleh hutang dengan pihak asing, dalam waktu sekejap bangsa kita ini akan bangkit, akan sejahtera. Malaysia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita, apalagi Singapura. Memiliki cadangan devisa yang begitu besar, kebanyakan kekayaan Singapura diambil dari keuntungan dari negeri kita hari ini sekalian. Bahkan Singapura memperluas dia punya area dengan menguruk lautnya. Dari mana mereka mendapatkan pasir untuk menguruk laut mereka? Diambil dari pulau-pulau kita hari ini sekalian. Sebagian orang menerima kekayaan keuntungan untuk pribadi mereka, untuk kelompok mereka, tapi dengan merugikan bangsa dan negara. Kekayaan tambang kita yang begitu banyak, hutan-hutan kita yang sekarang kebanyakannya telah gundul hadirin sekalian. Oleh karena itu, kemuliaan kita hanya akan kita raih kalau kita mengikuti petunjuk Allah, kembali kepada kitab sucinya yang akan memelihara keseimbangan dalam hidup kita. Innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan keadilan, baik terhadap orang yang kamu suka maupun terhadap orang yang kamu tidak suka. Saya teringat kepada satu kasus pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Satu hari sekalian, seorang mengajukan gugatan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kalau tidak salah seorang Yahudi yang menggugat. Akhirnya mereka berkumpul di hadapan Sayyidina Umar sebagai hakim pada saat itu. Sayyidina Umar menyebutkan orang tersebut, silahkan kamu duduk. Lalu kepada Imam Ali mengatakan, wajlis anta ya Abul Hasan, dengan memanggil Abul Hasan. Sayyidina Ali mengatakan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, kamu jangan panggil saya Abul Hasan, panggil nama saya Ali, karena kami dan orang tersebut duduk dalam kedudukan yang sama. Kalau kamu panggil Abul Hasan dengan panggilan yang mesra seperti ini, orang ini beranggapan kamu berpihak kepada saya. Sampai dalam panggilan, pada dua orang yang sedang hadirin sekalian berhadapan di pengadilan untuk menunjukkan mereka sama di hadapan hukum. Satu hari Abdullah ibnu Rawaha al-Ansari diutus oleh Nabi datang ke permukiman orang-orang Yahudi yang telah bersepakat bersama Rasul untuk apa? Untuk membagi hasil dari apa? Dari apa-apa yang mereka tanam dan mereka hasilkan. Begitu juga sebagai apa? Sebagai kesepakatan yang telah disepakati antara mereka dengan Rasul, tanpa ada kezaliman sedikit pun. Ketika Abdullah bin Rawaha al-Ansari datang untuk melakukan tugas, disambut oleh orang-orang Yahudi.
dijamu dengan berbagai macam jamuan. Setelah kelar menerima jamuan akan menjalankan tugasnya, mereka berbisik di telinga Abdullah bin Rawaha, ra'ina ya Abdullah, ra'ina. Orang Arab kalau bilang ra'ina, kalau kita lagi belanja ra'ina, maksudnya jangan pakai mahal-mahal. Begitu juga dalam perhitungan, kamu jangan pas-pasan, kurangin. Kita akan nataqasam fima baik, kami akan berikan keuntungan buat kamu. Apa ucapan Abdullah bin Rawaha? Dia mengatakan, ya ma'asyaral yahud, wahai orang-orang Yahudi. Ini sendirian. Maka ala wajhil ardi qaumun abghadha ilayya minkum. Di muka bumi ini tidak ada satu kaum yang lebih saya benci dari kalian. Ratusan tahun kalian mengadu domba kami. Dengan sebab kalian kami berperang, menumpahkan darah, menghancurkan semua apa yang kami miliki. Walakin itma'innu, tapi tenteramkan hati kalian. Walaupun saya membenci kalian, saya tidak akan mengurangi hak kalian dan tidak akan menzalimi kalian. Lianna Allah qala wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Allah berfirman, jangan sekali-kali kebencian kalian pada satu kaum atau sebaliknya kebencian satu kaum membuat kalian tidak menegakkan keadilan. Orang Yahudi begitu melihat sikap Ibnu Rawaha langsung mengatakan, innama kunna namzah ya Ibnu Rawaha. Kami hanya gurau bersama kamu. Wabil adli qamatis samawati wal ard. Kami tahu dengan keadilan maka langit dan bumi tegak. Kalau yang kuat tidak berbuat zalim, yang lemah terlindungi, mana mungkin yang lemah akan dihasut untuk melakukan tindakan-tindakan radikal. Kalau hak orang semua dipenuhi, tidak akan mungkin muncul radikalisme. Dan radikalisme ini bukan hanya datang dari rakyat, bukan juga hanya datang dari ulama atau masjid, dari atas juga bisa apa? Bisa lahir radikalisme, sikap-sikap radikal semena-mena terhadap rakyat. Oleh karena itu, radikalisme, sikap yang tidak benar harus dihentikan dari manapun juga, dari masjid, dari gereja, dari pemerintah maupun dari rakyat. Baru pada saat itu hadirin sekalian, setiap orang merasakan betul-betul apa? Mereka memiliki hak yang sama dan juga berhadapan dengan konsekuensi yang sama. Baik rakyat jelata maupun orang-orang yang berkuasa. Tapi kalau yang berkuasa merampok, dibiarkan. Yang kecil mencuri dihukum dengan seberat-beratnya, bagaimana mungkin tidak lahir radikalisme? Yang memalukan, kasus yang memalukan adalah apa yang dilakukan pemerintah yang seharusnya melindungi rakyatnya. Ketika pemerintah mengambil alih hutang kewajiban yang mesti dibayar oleh fast travel kepada jamaah umroh yang tidak diberangkatkan. Tahu-tahu pemerintah mengumumkan bahwa dana tersebut akan diambil oleh pemerintah sebagai sumbangan dari apa? Dari rakyatnya karena negara sedang membutuhkan. Waktu jamaah umroh diwawancarai masalah ini, mereka mengatakan kami tidak ikhlas. Yang saya heran, saya dengar katanya Menteri Sri Mulyani memberikan approval. Berarti kan pemerintah melegalkan perampokan. Berarti memberikan contoh buat rakyatnya untuk melakukan hal yang sama. Kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing lari, hadirin sekalian. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk mengembalikan dana tersebut kepada mereka-mereka yang dirugikan, bukan justru mengambil alih dengan kekuatan. Ini sikap seperti ini, sikap yang tidak baik dicontohkan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai rakyat wajib untuk mengingatkan pemerintah, karena apa yang mereka lakukan dari kebijakan juga berhubungan dengan kita, mempermalukan kita di tengah bangsa-bangsa yang lain. Apakah sudah sedemikian rupa moral dari bangsa kita? Padahal bangsa Indonesia ini bangsa yang dikenal hadirin sekalian baik, santun, kemanapun pergi kita pergi. Kalau orang tanya dari mana kamu datang, dari Indonesia, mereka mengatakan ahsanan nas, orang yang paling baik. Di Mesir, di Maroko, di mana-mana tempat. Kenapa? Santun, ikut aturan. Tapi kita di sini diajarkan untuk tidak menghormati aturan. Jadi yang pertama, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang kedua, ya'muru bil adli. Yang kedua, wal ihsan. Keadilan ini indah, tapi terkadang tajam.
keadilan ini tajam. Oleh karena itu membutuhkan hadirin sekalian ihsan. Maksudnya apa? Ada orang berhutang dengan kita 1 juta. Kita temukan orang tersebut tidak mampu. Dia menjaminkan barangnya, sedangkan barangnya itu rumah yang ditinggali. Hak kita untuk mengambil apa? Mengambil hak kita dari orang tersebut. Dia memberikan jaminan rumah, kita berhak untuk menjual rumah tersebut kemudian mengambil apa yang menjadi hutangnya. Tapi kalau kita melakukan hal ini, kita akan membuat dia terlunta-lunta kehilangan tempat tinggal. Kalau kita terapkan keadilan, walaupun menjadi hak kita, tapi akan menimbulkan petaka bagi saudara kita. Kalau kita bersikap legowo mengatakan saya ikhlaskan hutang kamu, atau kamu tidak perlu berpikir untuk membayar sekarang, kapan kamu mampu kamu bayar. Itu namanya ihsan hadirin sekalian. Atau orang bekerja pada kita, hak dia 100.000, itu hak dia. Kita tambahkan 100.000 lagi sebagai hadiah buat dia, itu namanya ihsan. Kita mengalah dari hak kita, atau kita menambahkan hadirin sekalian apa? Hak orang lain dengan kelapangan dari kita, itu akan membuat hidup bukan hanya seimbang, tapi akan menjadi indah. Aroma semerbak kita akan cium di tengah masyarakat kita, pandangan yang penuh kecintaan, yang akan mendorong orang juga untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tapi kalau kita melakukan, katakan hak kita, menuntutnya, menegakkan keadilan, orang tersebut hancur, akan menimbulkan hadirin sekalian petaka buat saudara kita. Tapi ingat, ihsan hanya dapat kita lakukan di atas keadilan. Oleh karena itu kalau seorang koruptor mencuri uang negara 1 miliar, walaupun 500 juta, 600 juta diinfakkan, Allah tidak akan terima. Karena apa? Karena ihsan di sini dibangun di atas kezaliman, susu sebelanga akan rusak oleh secanting tuba. Oleh karena itu, ihsan setelah keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Kemudian ihsan secara khusus ya, terhadap orang yang dekat dengan kita. Jangan orang jauh kita perhatikan, orang-orang dekat kita abaikan, akhirnya menimbulkan sakit hati dan kecemburuan. Nah, saya jumpai terkadang orang-orang yang punya pengaruh, kekuatan, ingin berbuat kebaikan untuk mengambil apa? Mengambil pengaruh, begitu pula nama. Sedangkan orang-orang dekatnya hidup susah. Sekali waktu saya ingat sebagai contoh. Satu orang, kita sedang berjalan bertiga, satu orang mengatakan, ya fulan, ada orang mau beli tanah kamu. Ini sepupunya yang bicara. Ini orang langsung mengatakan, kalau kamu mau beli tanah itu, bicara sama Ustadz Hussein. Saya ini gak punya hubungan dengan dia, kecuali hubungan Ustadz dan murid. Saya begitu dengar ucapan dia, saya punya hati langsung apa? Miris. Ini ucapan ini bakal menyakitkan hati dia. Dia misananya, sepupunya yang begitu dekat, kok berhubungan untuk hal ini harus melalui siapa? Ustadz Hussein. Akhirnya begitu orang tersebut pergi, saya panggil, saya bilang, kamu bawa pembelinya, ya. Saya nanti akan membujuk dia untuk jual, semua keuntungan komisi buat kamu. Tapi kamu jangan bilang-bilang dia. Karena apa? Ini orang kan hari sekalian begitu ini orang bilang bicara sama Ustadz Hussein, secara nggak langsung dia melibatkan saya untuk mendapatkan komisi kan? Sedangkan saya nggak usaha apa-apa. Bagaimana kira-kira perasaan dia? Bagaimana perasaan bapak kalau datang menawarkan barang, ya, tahu-tahu disuruh berhubungan dengan satu orang supaya dia dapat komisi, padahal dia nggak kerja apa-apa. Seharusnya kita bersikap adil dalam hal ini, apalagi kerabatnya. Kalau diambil hatinya, akan membuat dia betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keadilan bersama ihsan di saat berdampingan, hidup ini akan betul-betul indah. Dan subhanallah, rahmat keberkahan Allah akan curahkan pada kita. Dan terkadang kalau kita berbuat kebaikan pada keluarga, keluarga kurang terima kasih. Kita berikan, masa segini, ditambahkan lagi, masih mengungkit.
itu jangan bersempit dada, terima dengan lapang dada. Ketahuilah, kalau kita memberikan kerabat walaupun dengan sikap yang tidak baik yang kita terima, pahala kita berlipat ganda. Ada silaturahim, ada pula hadirin sekalian ihsan dalam arti yang lebih luas. Jadi banyak orang suka membantu orang lain karena lebih disambut dengan baik daripada membantu kerabat-kerabat dekat. Sudah dibantu, masih apa? Masih tidak puas sama sekali hadirin sekalian. Masa cuma segini, kekayaan kamu berapa? Yang ketiga, yang keempat hadirin sekalian, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah melarang kalian dari perbuatan keji. Perbuatan keji yang bisa membuat gelap kehidupan kalian, membuat ketidakadilan berlangsung, yang menjerumuskan orang yang baik bisa rusak. Pejabat-pejabat yang jujur hadirin sekalian, begitu ditawarkan perempuan, yang tadinya jujur ditawarkan perempuan, ditawarkan juga fasilitas, langsung hadirin sekalian banyak dari mereka terlibat dalam skandal. Padahal tadinya jujur. Begitu terlibat dalam skandal mulai dikemudikan oleh mereka-mereka yang berada di belakang layar. Ini banyak kejadian seperti ini. Oleh karena itu perbuatan keji ini berlawanan dengan keadilan. Pada perintah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang pertama al-adlu, kemudian larangan yang pertama wa yanha 'anil fahsya, karena perbuatan keji adalah perbuatan yang merusak keadilan dan merobohkan betul-betul kedamaian dalam kehidupan. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan kemungkaran secara umum termasuk diantaranya perbuatan keji. Kemudian secara khusus Allah menambahkan wal baghi, perbuatan aniaya yang melanggar hak-hak orang lain. Ini juga bahagian dari kemungkaran. Allah sebutkan dua secara khusus, al-fahsya, yang kedua adalah al-baghi, untuk menegaskan dua perbuatan ini perbuatan yang bisa merusak kehidupan kita. Oleh karena itu di Singapura, jamaah Indonesia tinggal di Bukit Timah di sebuah villa hadirin sekalian. Jamaah kita di Indonesia kan biasa, setel musik tinggi-tinggi, kemudian tertawa sama orang-orang yang latah. Mereka sedang ribut, tetangga ketok rumah mereka, peringatkan bahwa kalian mengganggu kami. Ini mereka masih sama sekali tidak sadar, tetap dilanjutkan. Akhirnya mereka telepon polisi, polisi datang, periksa mereka, tanya dari mana? Dari Indonesia. Dibilang ini peringatan buat kalian karena kalian orang Indonesia. Kalau kalian orang Singapura, langsung kami bawa ke jail. Kalian boleh menyetel musik kalian, dalam wilayah kalian jangan mengganggu wilayah orang lain. Ini ajaran Islam hadirin sekalian. Anta hur malam tatajawaz hududak, kamu merdeka selagi kamu tidak melampaui batas wilayah kamu. Perempuan mau telanjang depan suaminya silahkan. Tapi kalau dia keluar berpakaian tidak senonoh di tengah masyarakat, dia keluar ke dalam wilayah umum yang bisa menimbulkan kerusakan. Dia nggak boleh mengatakan ana hurrah. Seperti kejadian di Mesir, seorang perempuan masuk ke bus dengan pakaian yang ketat. Tonjolan tubuhnya dilihat. Pada musim panas, kan biasa di Mesir kalau musim panas itu orang tipis-tipis pakaiannya. Duduk di samping orang yang menggunakan thob kayak saya begini. Dia, ya fulana ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah. Masa kamu pakai pakaian seperti ini di muka umum? Dia bilang ana hurrah, saya merdeka. Al jism jismi wal fustan fustani malak wa mali. Dia bilang saya merdeka. Badan-badan saya punya pakaian saya beli pakai uang saya, ada hubungan apa sama ente? Si laki-laki langsung marah. Oh, ente hurrah wa ana hur kadzalik. Dia bilang ente hur. Langsung dibuka bajunya. Si laki-laki ini buka bajunya, ya, depan di perempuan. Si perempuan begitu melihat si laki-laki buka baju, jerit dia, ya nas, darragil magnun, dia bilang katanya, ini orang gila. Akhirnya sebes orang bilang apa? Entil magnuna. Ente yang gila. Ente pakai pakaian seperti ini, sampai perempuan rame-rame tegur dia. Nah bayangkan suaminya langsung matanya memandang dia. Jadi menimbulkan gangguan buat orang banyak. Tapi kalau kamu dalam wilayah kamu, mau telanjang, mau menari di hadapan suami kamu, silahkan. Kalau suami kamu gak mau, rantai suami kamu kalau perlu. Tapi kalau sudah masuk wilayah umum,
kamu harus jaga akhlak pribadi kamu, jangan menimbulkan gangguan bagi orang lain. Jadi Allah sebutkan 3 larangan. Yang pertama al-fahsya, yang menimbulkan kerusakan. Kemudian kemungkaran secara umum, secara khusus kembali Allah tegaskan yang bahagian dari kemungkaran, melanggar hak-hak orang lain. Nah, bagaimana kalau datangnya dari ulama, datangnya dari orang-orang yang ibadah kepada Allah, orang akan mengatakan apa bedanya nih orang Islam yang masuk ke masjid dengan orang-orang yang di luar masjid. Nah, kita berharap betul-betul keadilan ditegakkan, umat semuanya bersatu, yang di atas tunduk kepada aturan, yang di bawah juga tunduk. Jangan yang di atas menuntut di bawah untuk tunduk pada aturan, sedangkan mereka di atas berbuat sesuka hati mereka tanpa memperdulikan hak-hak rakyat. Nah, sebagai penutup, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan penuhilah perjanjian Allah yang telah kalian sepakati bersama Allah untuk menjalankan isi kitab Al-Quran sebagaimana orang-orang Yahudi maupun Nasraninya. Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha, jangan kalian batalkan sumpah kalian setelah kalian tegaskan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas sumpah kalian. Lalu Allah lanjutkan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, dan jangan kalian seperti wanita-wanita yang telah memintal tenunnya, ditenun setelah selesai tahu-tahu diuraikan kembali satu persatu. Ini sama dengan orang yang berjanji, bersumpah tapi tidak dipenuhi janji dan sumpahnya. Oleh karena itu, iman para jamaah sekalian bukan hanya sekedar percaya dan yakin. Kalau percaya dan yakin telah membuat seorang beriman, maka iblis adalah makhluk yang paling beriman. Kalau kita baru mendengar kabar mengenai malaikat, mengenai surga, mengenai neraka, kalau iblis menyaksikan langsung. Bahkan iblis mengatakan dengan tegas, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku tangguhkan aku hingga hari kebangkitan. Tapi tetap Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iman bukan hanya percaya dan yakin, tapi percaya dan yakin yang diiringi dengan amal dan ketulusan, baru masuk dalam kategori orang yang beriman. Ini yang bakal mengubah kehidupan kita sebagaimana yang dialami oleh sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang taat, yakin, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada para pemimpin di atas, kepada para ulamanya, kepada para wakil rakyatnya, kepada rakyatnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa betul-betul mengharumkan bangsa kita, negara kita dalam keridhaan yang Allah ridhai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.